Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar semuanya? Nggak ada yang sakit kan hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Kita akan belajar tentang bab konservasi lahan perkebunan. Jadi masih melanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar kalau konservasi tanah itu ada beberapa cara, melalui biologi, melalui mekanik, atau melalui kimia. Nah, di minggu lalu Ibu sudah jelaskan tentang konservasi tanah biologis secara reboisasi, yaitu penanaman kembali, dan yang kedua penanaman tanaman penutup tanah dengan LCC atau legume cover crop. Nah, untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan penjelasan dari contoh konservasi tanah dengan cara biologi. Itu yang dengan cara yang ini, ketiga, keempat, kelima. Kemudian secara mekanik dan secara kimia. Oke, langsung saja. Yang ketiga, konservasi tanah secara biologis dengan cara penanaman tanaman dalam larikan. Penanaman tanaman dalam larikan atau disebut juga tanaman selah adalah teknik menanam tanaman lain yang tidak sejenis di antara barisan-barisan tanaman utama, dalam hal ini tanaman perkebunan. Jadi kalau misalnya kita kalian di sekitar kalian ada tanaman sawit kan, nah itu kan biasanya sejajar ya tanamannya, baris gitu, atau tanaman karet atau tanaman kopi gitu kan sejajar. Nah, di tengah-tengahnya itu kan ada space kosong tuh, ada lahan kosong. Nah, itu bisa ditanami tanaman selah. Jadi ini yang dimaksud dengan menanam tanaman lain yang tidak sejenis. Nah, yang ditanam itu nggak sejenis, nggak boleh sama-sama tanaman kopi nih, nggak boleh sama-sama tanaman sawit. Kemudian hal tersebut bertujuan untuk mengoptimalisasikan penggunaan lahan. Jadi daripada kosong lahannya dimanfaatkan. Jadi dengan ditanami tanaman tersebut dapat menambah penghasilan nih, memberikan pendapatan lebih kepada petani. Kemudian mencegah gulma, kan kalau misalnya ada tanamannya rumput-rumput jadi nggak hidup. Kemudian mencegah erosi tanah. Jadi karena ada tanaman, ada akar yang mengikat tanah, ada akar yang menyerap air berlebih, jadi erosi itu dapat dicegah. Kemudian biasanya tanaman selah yang digunakan itu berumur pendek dan tidak memiliki faktor yang dapat merugikan tanaman utama yang dibudidayakan. Jangan yang dibudidayakan itu yang sama-sama tanaman tahunan. Misalnya kita nanam sawit, nanti yang ditanam di tengah itu tanaman kopi. Nggak bisa seperti itu ya. Yang berumur pendek seperti jagung atau cabai atau kedelai atau tanaman-tanaman lain. Dan tidak memiliki faktor yang dapat merugikan tanaman utama. Jangan nanti yang ditanam itu jadi inang malahan buat hama dan penyakit utama. Jadi rumah, jadi apa sih? Yang membawa penyakit bagi tanaman perkebunan. Nah, ini contohnya. Tanaman kelapa. Nah, ini tanaman perkebunannya, tanaman utamanya. Kemudian ini jagungnya adalah tanaman selah. Ini penanaman dilarik-larikannya kan. Ini contoh penanaman tanaman selah jagung pada perkebunan kelapa. Kemudian konservasi biologi yang lain dapat dilakukan dengan cara pergiliran tanaman atau rotasi tanam. Pergiliran tanaman atau disebut rotasi tanam adalah praktik penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran di suatu lahan.
Nah, biasanya rotasi tanam ini dilakukan untuk tanaman-tanaman perkebunan semusim. Karena lebih bisa dilakukan kalau tanaman perkebunan tahunan kan umurnya lebih dari 2 tahun ya, bahkan ada yang sampai umur 25 tahun. Jadi untuk pergiliran tanaman itu kan agak susah dilakukan. Kalau untuk tanaman yang umurnya pendek kan mudah. Misalnya habis tanam tembakau nih, diubah lahannya jadi nanam kedelai, jadi nanti lahannya subur lagi. Kemudian habis nanam tebu nih, diolah lagi tanahnya, jangan ditanami tebu, ditanami tanaman lain. Misalnya ditanami rosella kah, atau ditanami singkong kah, atau lain sebagainya. Jadi bergiliran. Habis nanam ini gitu. Kenapa sih kok perlu dilakukan rotasi tanam? Nah, ini ada beberapa manfaat dengan dilakukannya pergiliran tanaman. Untuk tanaman sendiri, dengan adanya pergiliran tanaman dapat memutus rantai penyebaran hama dan penyakit. Jadi misalnya nanam tebu nih, kena hama, diserang hama penggerek tebu, atau hama-hama lain, atau penyakit lain yang menyerang tebu nih. Kalau kita tanam terus-menerus kan ya cuma pindah-pindah aja dari pohon satu ke pohon lain. Tapi kalau misalnya kita lakukan rotasi tanam nih, kita ganti tanamannya dengan tanaman lain, otomatis kan berhenti. Jadi untuk penanaman tebu selanjutnya jadi berkurang hamanya. Ya syukur-syukur kalau misalnya hilang sama sekali. Jadi ini memutus rantai penyebaran hama dan penyakit. Kemudian untuk tanah sendiri. Jadi selain bagi tanaman, pergiliran tanaman ini juga bermanfaat bagi tanah. Jika dilakukan rotasi tanam dengan tanaman legum atau kacang-kacangan dapat menyuburkan tanah. Nah ini seperti contoh tadi habis nanam tebu ditanam kedelai. Karena di kedelai itu pada akarnya ada bintil-bintil akar, itu dapat mengikat nitrogen. Jadi dapat menyuburkan tanah. Jadi habis ditanami tebu nih, tanahnya kan padat, terus kurang subur karena diserap terus sama tebu. Setelah dipanen, diganti tanamnya. Jadi tanaman kedelai. Jadi nanti setelah tanaman kedelai itu ditanam, terus tumbuh bintil-bintil akar di akar kedelai itu jadi menyerap nitrogen, tanahnya jadi subur. Setelah kedelainya panen, atau kacang tanah, atau kacang-kacang lah. Setelah itu dipanen, nanti tanahnya subur kembali. Jadi pas ditanami tebu lagi, itu nggak banyak pupuk yang perlu kita tambahkan untuk menyuburkan tanah. Nah ini contohnya. Biasanya di sayur-sayuran, kalau kita habis nanam tomat, habis nanam cabai, itu diganti sama buah-buahan seperti semangka, atau diganti jagung, melon, dan sebagainya. Nah setelah itu dirotasikan ke kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, dan sebagainya. Dia dirotasikan, diganti. Ini contoh pola rotasi tanam. Dari kacang-kacangan, berubah ke buah-buahan, ke sayur-sayuran, kemudian ke umbi-umbian. Selanjutnya, menggunakan seresah sisa-sisa tanaman. Jadi, penggunaan seresah-seresah sisa tanaman bertujuan untuk mengurangi daya tumbuk butir hujan yang jatuh, serta mengurangi kecepatan aliran permukaan yang akhirnya mengurangi erosi pada tanah. Jadi kalau ada seresah itu, kalian tahu kan apa itu seresah? Daun-daun yang jatuh tuh loh, yang nutupin tanah, ranting-ranting, pokoknya daun-daun yang sudah kering tuh, itu namanya seresah. Kalau ada seresah di tanah kan otomatis air hujan tuh nggak langsung turun ke tanah ya, nggak langsung nyiprat-nyiprat, jadi pecah tanah-tanahnya kan nggak, masih ada penghalangnya, yaitu seresah itu tadi. Nah ini penggunaan seresah tersebut dapat disebut juga pemulsaan alami tanah. Jadi kalau ada seresah-seresah itu, apalagi kalau daun-daun yang besar, itu kan rumput jadi susah tumbuh ya, gulma-gulma jadi susah tumbuh. Jadi dapat
disebut sebagai pemusaan alami tanah. Kemudian pemusaan tanah berperan untuk mempertahankan kelembaban dan suhu tanah. Dengan adanya seresah tadi itu kan jadi sinar matahari nggak kena langsung. Jadi tanahnya lembab. Kemudian dengan kondisi suhu dan kelembaban tanah yang stabil akan berdampak pada akar tanaman yang dapat mengambil unsur hara tanah dengan maksimal. Nah, ini contohnya. Pemusaan tanah dengan menggunakan pelepah kelapa sawit. Jadi pelepah kelapa sawit yang setelah dipangkas itu disusun untuk menutupin di larikan-larikannya. Jadi di sini nanti nggak tumbuh gulma. Terus juga air hujan nggak kena langsung ke tanah. Jadi dapat mencegah erosi. Pelepah sawit yang sudah dipotong dengan menggunakan egre atau dodos diletakkan di sela-sela pokok kelapa sawit dengan rapi. Nah, ini naruhnya jangan sembarangan, harus rapi. Soalnya kan tanaman sawit ini ada durinya ya. Kalau kena lumayan sakit. Jadi harus ada celah buat orang lewat lah, buat jalan dan usahakan. Seresah mulsa tanaman yang melapuk dapat memperkaya bahan organik tanah, sehingga sifat fisik tanah dan kimia menjadi lebih baik. Kemudian, penggunaan mulsa juga dapat memperbaiki porositas tanah, sehingga tata udara tanah dan infiltrasi air menjadi maksimum. Jadi peredaran air di bawah tanah, udara juga jadi lancar. Nah, tadi itu beberapa contoh konservasi tanah secara biologis. Jadi sudah ada reboisasi, ada penanaman tanaman penutup tanah atau LCC, kemudian penanaman dalam larikan, kemudian rotasi tanam, dan yang sebelum ini adalah menggunakan serasah-serasah. Itu tadi biologis karena menggunakan makhluk hidup, menggunakan tanaman. Nah, sekarang ini kita lanjut dengan konservasi tanah secara mekanik. Semoga yang Ibu jelaskan di biologis tadi kalian paham ya. Nah, yang ini cara konservasi tanah secara mekanik. Yang pertama, dengan pengelolaan tanah. Oh ya, maksudnya secara mekanik itu dengan alat. Jadi diproses. Kalau misalnya tadi itu secara biologis kan menggunakan makhluk hidup. Nah, kalau mekanik itu menggunakan alat. Yang pertama adalah pengelolaan tanah. Jadi tanah itu dikelola sedemikian rupa agar tidak menyebabkan erosi. Pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah yang keliru hanya akan membawa bencana seperti erosi pada lahan-lahan miring, banjir pada musim hujan, dan hilangnya sumber air yang bersih, kekeringan di musim kemarau, dan hilangnya kesuburan tanah, sehingga hanya mewariskan tanah-tanah yang kritis dan tidak produktif. Hal demikian dapat terjadi melalui kegiatan pertanian dengan usaha pengolahan yang berlebihan atau terus-menerus. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan tanah yang baik dan benar. Nah, ini teknik pengelolaan tanah secara konservasi. Yang pertama, dapat dilakukan dengan tanpa olah tanah atau TOT. Maksudnya adalah dengan tidak melakukan pengolahan tanah dan sisa-sisa tanaman sebelumnya. Jadi dibiarkan aja di situ. Nggak ditraktor, nggak diapakan. Biar tanahnya masih ada tertutup oleh sisa-sisa tanaman sebelumnya atau serasah-serasah sebelumnya. Jadi nggak erosi. Kemudian dengan cara pengolahan tanah minimum atau minimum tillage. Dengan
cara pengelolaan lahan secukupnya atau tanpa melakukan pengolahan pada seluruh area lahan dengan mempertahankan sisa tanaman tertentu. Dapat dilakukan dengan penggalian lubang tanaman saja. Jadi nggak ditraktor semuanya nih, nggak dicangkuli semuanya, tapi cukup buat lubang tanam saja. Nah itu contoh pengolahan tanah secara minimum. Jadi dikit aja yang diolah. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan tanah optimum atau optimum tillage dengan cara pengolahan tanah hanya pada tempat tumbuh tanaman. Jadi kalau pengolahan tanah minimum tadi itu hanya bikin lubangnya aja. Nah ini pengolahan tanah optimum itu sampai di sekitar tanaman tumbuh. Jadi dibikin parit dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pengolahan tanah menurut kontur atau kontur cultivation. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara memotong lereng sehingga terbentuk jalur-jalur tumpukan tanah dan alur yang menurut kontur atau melintang lereng. Jadi pengolahan lahannya sesuai kontur. Kalau di Kalimantan itu kan cenderung konturnya miring ya, lereng. Jadi di pengolahan tanahnya sesuaikan dengan kemiringan. Nah, ini selanjutnya secara mekanik dengan pembuatan guludan. Guludan, apa sih itu guludan? Guludan adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang menurut arah garis kontur atau memotong lereng. Guludan berfungsi untuk menahan laju aliran permukaan dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Saluran air ini berfungsi untuk mengalirkan air aliran permukaan dari bidang olah ke saluran pembuangan air. Jadi seperti terasering yang kakak kelas kalian buat kemarin itu kan, dia di antara tangganya itu kan ada paritnya yang buat mengalirkan air. Nah itu biar air yang jatuh itu masuk ke parit terus turun ke bawah, jadi nggak mengganggu tanah dan tanaman yang lain. Nah ini ada beberapa persyaratan dalam pembuatan teras bulut. Yang pertama, teras bulut itu cocok untuk kemiringan lahan antara 10 hingga 30%. Jadi kalau yang curam-curam banget, yang hampir tegak lurus itu nggak cocok dilakukan. Kemudian teras bulut dapat dibuat pada tanah-tanah agak dangkal, yaitu dengan ukuran lebih dari 20 cm. Tanah di sekitar juga harus memiliki kecepatan infiltrasi atau permeabilitas tinggi. Nah, ini cara-cara pembuatan teras bulut. Yang pertama, buat garis kontur sesuai dengan jarak vertikal yang diinginkan. Umumnya adalah 1 sampai 2 meter. Jadi dari jarak tangga sebelumnya dengan tangga setelahnya itu 1 sampai 2 meter. Kemudian pembuatan gulutan dimulai dari lereng atas, kemudian berlanjut di bagian bawah. Teras bulut dan saluran airnya dibuat membentuk sudut di bawah 1 derajat dengan garis kontur menuju ke saluran pembuangan air. Nah, seperti contoh kemarin kan dibuatnya dari atas tuh. Dari yang tempatnya siapa namanya itu Jumain atas, baru ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi. Kemudian saluran air digali dengan tanah hasil galian ditimbun di bagian bawah lereng dan dijadikan gulutan. Kemudian tanami gulutan dengan rumput penguat agar guludan tidak mudah rusak. Nah itu tadi kemarin itu ditanami dengan tanaman penutup tanah biar guludannya kuat dan tidak rusak. Nah selanjutnya ini pembuatan teras bangku. Seperti halnya teras bulut, teras bangku baru berguna untuk menurunkan laju aliran permukaan dan menahan erosi. Jadi sama-sama tujuannya itu seperti gulutan tadi itu, menurunkan kecepatan air dan menahan erosi. Teras bangku dibuat dengan jalan memotong lereng dan meratakan tanah di bina olah sehingga terjadi suatu deretan berbentuk tangga.
Dan bentuknya kan seperti bangku tuh, makanya dinamakan teras bangku. Nah ini, ada persyaratan teras bangku. Yang pertama, kemiringan lahannya 10-40%. Kalau yang di gulutan tadi kan 10-30%. Ini sampai 40%. Jadi kalau tanahnya miring, lumayan miring, ini masih bisa diterapkan. Kemudian tanahnya stabil atau tidak mudah longsor. Jangan yang tanah yang gembur banget, yang gampang longsor dibuat teras bangku. Ini nanti malah larut. Tanahnya malah jadi longsor. Kemudian tersedia tenaga kerja yang cukup untuk membuat teras. Karena ini memotong lereng, jadi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Kemudian teras bangku dapat dibuat dengan interval vertikal 0,5 sampai 1 m. Nah, kalau gulutan tadi itu kan 1 sampai 2 m. Kalau ini lebih pendek lagi. Kemudian pembuatan teras dimulai dari lereng atas dan terus ke bawah, sama seperti gulutan. Kemudian bibir teras ditanami tanaman berakar rapat, cepat tumbuh dan menutupi tanah dengan sempurna. Ini sama dengan gulutan tadi. Kemudian dibuatkan saluran teras, saluran pengelak, saluran pembuangan air, serta terjunan untuk kelengkapan teras. Jadi dibuatkan paret, jadi air yang jatuh masuknya ke paret, ke bawah, jadi nggak bikin longsor. Kemudian yang ketiga, membuat rorak atau parit buntu. Rorak itu entah kalian pernah lihat atau enggak ya. Kalau di rumahnya atau orang tuanya punya kebun tanaman perkebunan seperti sawit atau kakao atau kopi, ini biasanya ada roraknya nih. Jadi semacam seperti sumur tapi dia nggak dalam, pendek aja. Jadi kayak kotak, kayak lubang kuburan gitu tapi lebih pendek. Nah ini namanya parit buntu karena nggak nyamuk kemana-mana. Rorak atau lubang yang dibuat untuk menangkap air bertujuan untuk menangkap sedimen atau endapan tanah dan menampung topsoil, bagian atas tanah yang hanyut terbawa air. Jadi hujan kan terus kena ke tanah, tanahnya pecah, kena air, larut. Nah itu larutnya tuh enggak ke bawah ke kemana-mana, tapi ke rorak itu. Jadi ngendap di situ. Selain itu, rorak juga berfungsi sebagai yang pertama, mengurangi kelebihan air permukaan. Jadi air nggak banjir tuh, nggak becek di sekitar tanaman, masuknya ke rorak tadi. Dan mengurangi kecepatan laju aliran air permukaan. Karena ada rorak, jadi air tuh nggak terjun langsung, nggak melaju cepat, jadi masuk ke dalam roraknya. Kemudian mengurangi evaporasi atau penguapan. Kemudian fungsi yang keempat, air yang tertampung dapat digunakan untuk menyiram tanah. Jadi kan air yang masuk ke situ, ke dalam lubang tersebut, bisa digunakan untuk menyiram tanaman maupun menyiram tanah. Dan digunakan untuk yang lain-lainnya. Untuk cuci sepatu boot kah, atau cuci arit kah, dan lain sebagainya. Nah ini contoh. Nih, pada perkebunan kopi ini ada nih, seperti kuburan kan, tapi nggak dalam. Jadi masih bisa kita masukin dan bisa naik tanpa bantuan siapapun. Ini contoh tanah-tanah yang mengendap. Nah ini subur ini, nanti bisa dinaikkan lagi. Ada seresah-seresahnya bisa. Nah ini kalau rorak di perkebunan kakao atau coklat. Kalau kalian nggak tahu kakao itu apa. Kadang ini kayak gini, sampah-sampahnya. Bukan sampah sih ya. Kakao yang busuk, yang nggak bisa dijual, ini ditaruh di rorak. Jadi nanti dia sama air mengendapkan jadi busuk dan bisa jadi pupuk. Nah, kalau yang tadi itu secara mekanik menggunakan alat, sekarang kita belajar tentang konservasi tanah dengan kimiawi atau menggunakan bahan kimia. Jadi apa sih itu teknik konservasi tanah secara kimiawi? Teknik tersebut adalah setiap penggunaan
bahan-bahan kimia baik organik maupun anorganik yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju erosi. Jadi dia konservasinya atau pengelolaan lahannya sudah nggak pakai alat, nggak pakai tanaman lagi, tapi pakai bahan kimia. Ibaratnya pupuk tanah. Tapi kalau tanah kan kalau pupuk kan tujuannya untuk menyuburkan tanah dan untuk tanaman ya. Kalau ini tujuannya untuk tanah. Bahan kimia yang digunakan dalam konservasi tanah biasanya disebut soil conditioner. Kalau biasa buat rambut itu kan conditioner rambut. Nah, ini untuk tanah namanya jadi conditioner tanah. Nah, ini contoh-contoh bahan kimiawi yang termasuk dalam soil conditioner. Ada PVA, ada PVA-U, kemudian SPA, PAM, ada KAMA, dan lain sebagainya. Jadi bahan-bahan kimia ini diaplikasikan atau diberikan ke tanah dengan tujuan untuk memperbaiki struktur tanah melalui peningkatan stabilitas agregat tanah. Jadi tanah itu jadi lebih erat, lebih lengket, lebih menyatu sehingga tahan terhadap erosi. Jadi dengan adanya bahan-bahan kimia ini kan ada bahan kimia itu pasti ada mengandung reaksi-reaksi kimia. Nah, reaksi kimianya itu bikin tanah jadi lebih erat, lebih kokoh. Jadi nggak gampang erosi. Nah, ini contohnya nih, seperti pupuk kan bentuknya soil conditioner. Jadi nggak cuma rambut aja ya yang ada conditionernya, tapi tanah juga ada conditionernya. Kalau di rambut kan bisa melembutkan rambut, menguatkan rambut, dan lain sebagainya. Di tanah juga bisa menguatkan tanah. Jadi terima kasih. Itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu ya. Jadi kita review kembali. Dalam konservasi tanah dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama secara biologis, secara mekanis, yaitu dengan alat. Yang ketiga dengan cara kimiawi. Jadi jika kita bisa memilih, lebih baik kita gunakan yang pertama dan yang kedua dulu. Jadi untuk opsi penggunaan bahan kimia itu sebaiknya untuk opsi terakhir. Jadi kalau sudah pakai cara kedua tadi nggak tertolong baru pakai kimia. Karena untuk bahan kimia itu efeknya jangka panjang. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Oke. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu mudah dipahami ya. Oke, sekian dari Ibu. Silakan dipelajari dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.